Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Okta Saputra dengan NIM 2011111. Nah, kali ini saya akan menguji ataupun mengetahui apakah ada perbedaan antara tinggi badan seorang pria dan juga seorang wanita. Untuk itu di sini sudah saya siapkan data berupa tinggi badan 40 pria dan juga 40 wanita, masing-masing diukur tinggi badannya. Nah, di sini sudah ada 80 data yang telah didapatkan. Di sini kita akan mengetahui apakah ada perbedaan antara tinggi badan seorang pria dan juga seorang wanita. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita masuk ke menu Analyze, lalu kita tekan Compare Mens, dan selanjutnya kita klik Independent Simple T-Test. Nah, untuk pengisian tes variabel ini kita isi dengan tinggi, kita klik tanda panah, dan untuk grouping variabel kita isi dengan gender. Nah, selanjutnya kita klik Define Groups. Nah, dan untuk grup 1 itu kita isi dengan angka 1, dan grup 2 isi dengan angka 2. Setelah itu kita klik Continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output bagian yang pertama. Kita bisa lihat di sini pada bagian ini terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel. Untuk berat badan gender pria mempunyai tinggi badan rata-rata 172,565 dan rata-rata tinggi badan wanita yaitu 166,260. Dan selanjutnya kita melihat output bagian kedua yang di bawah ini. Nah, di sini akan dilakukan dua tahap pengujian. Tahapan pertama adalah menguji apakah varian dari dua populasi bisa dianggap sama. Setelah itu baru dilakukan pengujian untuk melihat ada tidaknya perbedaan rata-rata populasi. Yang pertama adalah uji kesamaan varian. Nah, pertama dilakukan pengujian apakah ada kesamaan varian pada data pria dan juga wanita. Pengujian asumsi kesamaan varian dilakukan lewat uji F. Di sini hipotesis yang pertama itu H0 berbunyi kedua varian populasi adalah identik, artinya varian populasi tinggi badan pria dan wanita adalah sama. Dan hipotesis yang kedua adalah H1, kedua varian populasi adalah tidak identik, atau varian populasi tinggi badan dan pria wanita adalah berbeda. Nah, di sini pengambilan keputusannya yang pertama, jika probabilitas di atas ataupun lebih dari 0,05, di sini probabilitasnya adalah ditandai dengan sig ya. Itu H0 diterima, dan jika probabilitas di bawah 0,05 maka H0 ditolak. Nah, terlihat di sini F hitung untuk tinggi badan dengan equal variance assume. Di sini kita bisa lihat adalah 10,870 dengan probabilitas 0,001. Ini dibaca 0,0001. Karena nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak atau kedua varian benar-benar berbeda. Kesimpulannya adalah kedua varian tinggi badan pria dan wanita itu benar-benar berbeda setelah kita uji lewat F hitung. Nah, setelah itu uji asumsi kesamaan varian selesai. Selanjutnya dilakukan analisis dengan memakai Z-test untuk mengetahui apakah rata-rata tinggi badan pria dan wanita adalah berbeda secara signifikan. Hipotesis yang pertama adalah H0. Kedua rata-rata populasi adalah identik, atau rata-rata populasi tinggi badan pria dan wanita adalah sama. Dan hipotesis yang kedua, H1 berbunyi kedua rata-rata populasi adalah tidak identik, atau rata-rata populasi tinggi badan pria dan wanita adalah berbeda. Nah, di sini terlihat bahwa Z hitung, kita lihat di T hitungnya sini. Untuk tinggi badan dengan equal variance non assume sini ya, yang di bawah adalah 6,112 dengan probabilitas 0,000 di sini.
probabilitasnya 0,000. Karena probabilitas untuk uji dua sisi, artinya 0,00 itu dibagi 2 sama dengan 0,000, atau bisa dikatakan lebih kecil daripada 0,025. Kenapa 0,025? Karena ini diuji keduanya. Yang tadi kan 0,05, karena ini diuji keduanya, jadi dibagi 0,05 dibagi menjadi 2, jadi 0,025. Nah, di sini probabilitasnya adalah 0,000, artinya lebih kecil daripada 0,025, maka H0 ditolak, atau kedua rata-rata mean tinggi badan pria dan wanita benar-benar berbeda. Bisa saya ulangi, di sini probabilitasnya adalah 0,000, lebih kecil daripada 0,025, maka H0 ditolak, atau kedua rata-rata mean tinggi badan pria dan wanita benar-benar berbeda. Dalam artian pria mempunyai rata-rata tinggi badan yang lebih dari wanita. Nah, dapat kita simpulkan dari analisis yang telah kita lakukan bahwa di sini data yang telah kita sajikan sebanyak 80 data. Setelah kita uji dan kita dapat kesimpulan bahwa dalam hal ini pria mempunyai rata-rata tinggi badan yang lebih daripada wanita. Sekian untuk uji Z-test kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk uji ANOVA interaksi dua faktor. Dalam hal ini ada kasus yang berbunyi sebuah pabrik selama ini mempekerjakan karyawannya dalam 4 shift, atau satu shift terdiri dari sekelompok pekerja yang berlainan. Manajer pabrik tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas yang nyata di antara 4 kelompok kerja shift yang ada selama ini. Selama ini, setiap kelompok kerja terdiri dari wanita semua atau pria semua. Dan setelah kelompok kerja bekerja 2 hari berturut-turut, ganti kelompok wanita, atau tetap terbagi 4 kelompok yang bekerja. Demikian seterusnya, 2 hari untuk pria dan sehari untuk wanita. Dan di sini telah disajikan data berupa produk, shift, dan juga gender karyawan. Di sini terlihat ada 3 variabel yang telah saya sebutkan tadi, yaitu variabel produk yang mencatat produktivitas karyawan, selanjutnya ada variabel shift yang mencatat kelompok shift karyawan, dan terakhir ada variabel gender yang mengidentifikasi jenis kelamin karyawan. Jumlah data tetap sama, hanya penempatannya yang berbeda, yaitu dari susunan horizontal ke susunan vertikal. Setiap kasus yang melibatkan penghitungan ANOVA dua faktor hanya memasukkan 3 variabel seperti ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke menu Analyze, ke General Linear Model, dan juga langsung masuk ke Unaverage. Di sini kita klik. Nah, untuk dependent variable kita masukkan produk di sini. Langsung kita tekan tanda panah. Untuk fix faktor atau group, karena variabel pengelompokan ada pada variabel shift dan gender, maka masukkan variabel shift dan gender ke dalam kotak fix factor. Artinya keduanya kita masukkan ke dalam kotak ini. Kita klik tanda panah, satu lagi klik tanda panah. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini muncul analisis outputnya. Output bagian pertama di sini kita bisa lihat di sini output bagian pertama. Di sini terlihat ringkasan data yang diproses. Pada bagian ini kelompok kerja shift. Di sini masing-masing ada 12 data. Ya, kita lihat ada 12 data. Sedangkan pada bagian gender karyawan di bawahnya ada 32 data pria dan 16 data wanita. Di sini pria 32 dan wanita 16. Jadi dalam kasus ini semua data terproses ke dalam output. Nah, untuk output bagian kedua kita bisa lihat di sini
ada gender, shift gender, dan juga errornya yang dapat kita ketahui di sini. Nah, yang pertama yang kita akan uji adalah uji ANOVA satu faktor terlebih dahulu. Dalam kasus ini, uji ANOVA satu faktor digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan yang nyata antara produktivitas kerja di antara kelompok kerja shift dan kelompok gender. Perbedaan rata-rata produktivitas berdasarkan kelompok shift pertama. Hipotesisnya berbunyi H0 sama dengan keempat rata-rata populasi adalah identik, dan H1 keempat rata-rata populasi adalah tidak identik. Nah, sekarang kita menuju ke pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas. Jika probabilitasnya lebih daripada 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitasnya di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Nah, di sini terlihat bahwa F hitung adalah 43,766. Di sini kita bisa lihat untuk shift terlebih dahulu, karena kita akan menguji perbedaan rata-rata produktivitas berdasarkan kelompok shift. Sini kita lihat 43,766 dengan probabilitas atau sig-nya di sini adalah 0,000. Di sini kita bisa lihat karena probabilitasnya lebih kecil daripada hipotesis tadi 0,05, maka H0 ditolak, atau dapat disimpulkan rata-rata produksi keempat kelompok shift tersebut memang berbeda nyata. Artinya rata-rata produksi keempat kelompok shift yang bekerja memang berbeda nyata. Dan yang selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan rata-rata produktivitas berdasarkan kelompok gender. Nah, hipotesis yang pertama yaitu H0. Kedua rata-rata populasi adalah identik, dan H1 berbunyi kedua rata-rata populasi adalah tidak identik. Dan untuk pengambilan keputusannya, jika probabilitas di lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Dan di sini kita lihat bahwa F hitung adalah 6,002 di gender. 6,002 dengan probabilitas 0,019. Ini kita bisa lihat 0,019. Karena probabilitasnya di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Atau bisa kita simpulkan bahwa rata-rata produksi kedua kelompok gender, baik itu pria dan wanita, tersebut memang berbeda nyata. Nah, selanjutnya kita akan menguji ANOVA untuk interaksi dua faktor. Tadi uji satu faktor. Ini ANOVA untuk interaksi dua faktor. Uji ini sebenarnya bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua faktor. Yang dalam kasus ini akan diuji apakah ada interaksi antara kelompok kerja shift dan kelompok gender. Di sini kita fokus ke shift dan juga gender. Hipotesis yang pertama, H0 berbunyi tidak ada interaksi antara kelompok kerja shift dan kelompok gender. Dan H1 berbunyi ada interaksi antara kelompok kerja shift dan kelompok gender. Dan untuk pengambilan keputusannya, jika probabilitas di atas 0,05, artinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitas lebih kecil daripada 0,05 atau di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Terlihat bahwa F hitung adalah 0,634 di sini. Shift dan gender, kita lihat F hitungnya 0,634 dengan probabilitas 0,598 di sini. 0,598. Karena probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Atau kita simpulkan tidak ada interaksi antara kelompok kerja shift dan kelompok gender. Saya ulangi, kesimpulannya adalah tidak ada interaksi antara kelompok kerja shift dan kelompok gender. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami, dan juga mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kepada saya, Syarif Hidayatullah, dengan NIM 2011112 kelas 5PAI 5D. Di sini saya akan membahas tentang uji ANOVA kontras, yang mana
tujuan dari kontras ini adalah untuk menguji lebih dalam perbedaan antara bagian kelompok atau grup yang diuji dengan menggunakan ANOVA. Untuk lebih jelasnya, di sini tertera sebuah kasus sederhana. Berikut data penjualan sabun merek X di 5 daerah penjualan di sebuah kota. Ini daerah penjualan dan juga penjualan sabun. Di sini ada daerahnya. Yang pertama yang adalah utara, kedua selatan, ketiga daerah tengah, keempat barat, kelima timur. Nah, untuk kasus pertama, kita ke data view. Kita akan memaparkan kasus yang pertama. Dari data di atas ini akan diuji apakah terdapat perbedaan yang nyata penjualan sabun di daerah timur dan barat. Jadi kita akan menguji adakah perbedaan dari daerah timur dan barat. Maka caranya yang pertama adalah kita ke analyze, kemudian kita ke confirmation, kita scroll ke kanan sedikit, kita ke one way ANOVA, kita klik oke. Di sini jika menurut tampilan seperti ini, maka teman-teman silakan isi data daerah ini. Kita klik daerah, kita masukkan ke faktor. Nah, kemudian untuk daerah penjualan ini, kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita kontras. Nah, di sini teman-teman bisa isikan, karena yang kita cari adalah daerah timur dan barat, maka yang lainnya adalah kita isi dengan angka 0. Untuk daerah pertama tadi, yang pertama adalah utara, maka utara tidak kita cari, maka kita isi 0. Kemudian daerah yang kedua itu daerah selatan, tidak kita cari perbandingan, juga isi 0. Kemudian 8. Kemudian daerah tengah tidak kita cari perbandingannya, maka kita isi 0. Kemudian 8. Dan yang untuk bagian barat dan timur kita isi dengan angka 1 dan angka -1. Oke, -1 ya, sebentar. Nah, jika sudah, teman-teman silakan klik continue. Oke, jika sudah terpilih ini kita oke. Maka akan keluar tampilan outputnya. Ini dia ANOVA Contrast Test. Nah, di sini teman-teman kita bisa menganalisis bahwasannya, kita lihat di angka sig ini di kolom terakhir, angka 0,00 yang di bawah 0,5 itu syaratnya 0,05 itu menunjukkan penjualan di 5 daerah berbeda. Nah, kita kan di sini dikhususkan untuk perbandingan antara daerah barat dan juga daerah timur. Nah, di sini kita lihat barat 1, timur -1. Kita analisis di kontras test. Untuk hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan penjualan antara daerah barat dan juga daerah timur. Kemudian untuk hipotesis satunya ada perbedaan penjualan antara daerah barat dan timur. Nah, di tabel output ini menunjukkan bahwa perbedaan antara dua daerah yang akan dianalisis, ini barat dan nah, angka sig ini itu adalah apabila angka sig jauh di bawah 0,05, baik untuk varians ataupun diasumsi sama atau tidak samanya, hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara yang nyata antara penjualan di barat dan di bagian timur. Nah, itu dia jawaban dari kasus yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke kasus kedua. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas kasus yang kedua, yakni melanjutkan dari kasus yang pertama tadi. Yang di kasus kedua ini kita akan menguji apakah terdapat perbedaan yang nyata penjualan sabun di daerah utara selatan dan daerah barat timur. Di sini ada dua kasus ya, yang pertama utara selatan dan barat timur. Untuk itu teman-teman silakan ke data, buka datanya yang akan kita bandingkan, kemudian kita analyze, kita ke confirmation, kita geser ke kanan, kita cari one way yang paling bawah.
Oke, jika muncul tabel seperti ini, teman-teman silakan isikan data variabel daerah ini ke faktor. Kemudian daerah penjualan kita isi ke dependent list. Oke, setelah itu kontras. Oke, muncul data seperti ini, teman-teman silakan isi di sini dari kelima daerah. Yang pertama itu daerah utara. Karena daerah utara ini kita akan bandingkan dengan daerah selatan, maka kita isi dengan 0,5. Oh iya, yang tadi itu kan pada kasus pertama kan menggunakan angka 1 dan min 1. Nah, sekarang dibagi 2 menjadi 0,5. Dan juga perlu dipastikan tanda minus dan plusnya itu tetap bergantian digunakannya agar jumlah total tetap sama. Nah, kemudian daerah timurnya adalah 0,5 dps. Lalu daerah selatan akan kita bandingkan dengan daerah yang utara, maka kita isi dengan 0. Untuk bagian yang ketiga adalah daerah tengah yang tidak kita cari, tidak kita bandingkan, maka kita isi dengan 0. Untuk di daerah barat, karena di sini sudah plus, maka di sini harus min 0,5. Kenapa 0,5? Karena dia yang kita akan bandingkan. Kemudian di daerah timur isi juga dengan min 0,5. Nah, setelah seperti ini kita continue, kemudian kita output. Nah, muncullah outputnya yang ini. Nah, teman-teman bisa analisis. Dan pada tabel ANOVA ini, tabel di atas mempunyai nilai yang sama dengan tabel output pada dua kasus terdahulu. Karena data yang dimasukkan sama, kesimpulannya yang diambil juga sama, yakni ada perbedaan tingkat penjualan sabun per bulannya yang sangat signifikan dari kelima daerah penjualan. Kemudian terlihat juga urutan konsisten untuk 5 daerah penjualan seperti yang diinput ke dalam kotak kontras. Ada perbedaan yang dengan kasus 1 dan 2 dengan kode pada utara selatan dan barat. Sekarang sudah berubah karena keempatnya akan dibandingkan. Nah, perhatikan juga total angka yang kita isi tadi yang 0,5 tadi. Di sini 0,5 kemudian ditambah 0,5 ditambah 0 dikurang 0,5 dikurang 0,5 sama dengan 0. Jadi harus 0. Kemudian pada kontras teks ini kita akan analisis untuk kasus ini H0 itu tidak ada perbedaan penjualan daerah utara selatan dengan barat yang sama. Kemudian H0 ini H1 ya. Pada kontras ini ada perbedaan antara daerah utara selatan dengan barat timur. Silakan teman-teman di sini lihat pada output ini menunjukkan perbedaan antara dua pasang daerah yang akan dianalisis, utara selatan dengan barat timur. Nah, kemudian angka sig ini teman-teman semuanya di bawah 0,5 baik untuk varian diasumsi sama atau tidak sama, yakni 0,00. Hal itu menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata antara penjualan di kawasan utara selatan dengan kawasan barat. Jadi sudah terjawab kasus yang kedua ini bahwa data ini menunjukkan ada perbedaan yang nyata antara penjualan di kawasan utara selatan dengan kawasan barat timur. Itu dia jawaban dari kasus yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan sebuah tutorial mengenai cara membuat one-way ANOVA untuk variabel uji lebih dari satu. Nah, seperti kita ketahui bersama, pada kasus terdahulu hanya ada satu variabel pada dependent list dan faktor. Namun dalam praktik, jumlah variabel yang dimasukkan pada independent list dapat lebih dari satu. EPSS tetap memproses secara terpisah, namun dengan hasil yang dirangkum dalam satu tabel. Hal ini sering digunakan jika proses pengujian ingin membandingkan beberapa variabel numerik yang berpengaruh pada variabel kategorikal ataupun faktor. Nah, di sini saya akan menyampaikan tutorial kepada para penonton. Di sini saya akan menyampaikan tutorial tentang cara membuat one-way ANOVA untuk variabel uji lebih dari satu. Nah, yang pertama itu kita buka EPSS terlebih dahulu.
Terus kita buka tab variable view, buatlah dua variabel, pekerjaan dan pendapatan. Nah, setelah itu kita ubah type pekerjaan ke numerik. Nah, ini ya, sudah saya ubah ke numerik. Terusnya itu desimalnya diubah ke 0. Yang awalnya itu kan 2, sekarang diubah menjadi 0. Nah, untuk selanjutnya itu kita beri label. Labelnya itu kita beri pekerjaan. Nah, dan seterusnya itu kita kasih values-nya ini kita isi dengan beberapa tabel. Kita klik yang ada titik tiganya ini, terus kita ketik value-nya itu 1, label tani ya. Nah, contoh misalkan tani. Setelah itu kita klik add, add. Nah, terus selanjutnya 2 dengan label pekerjaannya itu buruh. Klik add. Oke, sama seterusnya. Oke, di sini sudah tertulis tani, buruh. Yang pertama itu tani, yang kedua itu buruh, yang ketiga itu lainnya. Kita klik oke. Nah, selanjutnya itu missing biarkan tetap non, kolomnya tetap 8, dan like-nya tetap right, dan measure-nya itu kita ubah ke nominal ya. Ini sudah saya ubah. Nah, selanjutnya itu kita ke pendapatan. Nah, pendapatan itu desimalnya kita ubah ke 0, dan labelnya itu kita beri namanya itu pendapatan, lalu tetap non, missing non, kolom 8, like right, dan measure-nya itu kita ubah ke scale. Nah, selanjutnya itu kita ke tahap yang selanjutnya itu, terusnya kita buka data view. Klik data view. Nah, di sini sudah tertera beberapa data ya yang sudah saya buat. Mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini bisa dicoba ya di rumah agar bisa membuktikan apakah benar apa yang kita buat sekarang ini hasilnya itu sesuai dengan data yang telah kita buat. Nah, setelah kalian sudah mengisi data-datanya ini dengan total 24 responden, terus kita pilih menu analyze, terus kita buka complement. Nah, complement selanjutnya itu kita buka one way ANOVA. Kita klik one way ANOVA. Nah, awalnya ini pekerjaan dan pendapatan ini masih di kotak yang sebelah sini ya. Nah, jadi untuk pendapatan itu kita masuk ke dependent list. Kalau untuk pekerjaan itu kita masuk ke tabel faktor. Nah, selanjutnya itu kita klik option. Nah, kita yang awalnya ini kan belum dicentang ya, masih kosong. Nah, jadi kalau misalkan masih kosong, kita centang kolom descriptive dan homogeneity of variant test. Terus kita klik continue. Oke, nah selanjutnya itu kita ke post hoc. Klik post hoc. Nah, di sini awalnya itu pasti ya, kalau kita masih baru membuka FPRS itu pasti di kolom ininya itu masih kosong, belum dicentang. Nah, jadi kita centang kolom Bonferroni, centang. Dan selanjutnya itu di tabel equal variant not achievement itu kita klik game hour dan significant levelnya itu tetap 0,05. Oke, nah selanjutnya itu kita klik continue. Oke, nah dan jikalau semua tutorialnya itu sudah kita ikuti dengan baik, sudah diikuti dari awal tahap-tahapnya itu, jadi kita di tahap terakhir ini kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Dimulai deskriptif, test homogeneity of variant, ANOVA, multiple compression, dan lain-lainnya. Nah, mungkin teman-teman bisa coba ya di rumah ya.
dicoba di rumah apakah hasilnya sama dengan yang saya buat, dan datanya itu silakan pakai saja data yang telah saya buat tadi agar kita mencoba atau apakah terbukti benar atau tidak. Mungkin itu saja dari tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf jikalau saya menyampaikan itu kurang tepat, karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang uji one way ANOVA. Uji ANOVA sendiri merupakan suatu hal yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata pada lebih dari dua kelompok data. Di sini saya ada sebuah kasus yang dimana kasus tersebut pemecahannya menggunakan uji one way ANOVA. Kasus pertama, sebuah pabrik yang memperkerjakan karyawan dalam 4 shift. Satu shift terdiri dari kelompok pekerjaan berlainan. Manajer pabrik tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas yang nyata di antara 4 kelompok kerja shift yang ada selama ini. Untuk itu, manajer memerintahkan seorang supervisor untuk mengamati produktivitas kerja keempat kelompok tersebut. Dan ini adalah hasil data dari kelompok tersebut. Kemudian kasus di atas terdiri dari 4 sampel yang bebas satu dengan yang lain, yaitu kelompok shift 1 orang yang berbeda dan waktunya dengan kelompok yang lain. Demikian juga untuk waktu dan anggota kelompok shift yang lainnya saling berbeda. Di sini populasi keempat kelompok shift diketahui berdistribusi normal, dan karena jumlah variabel lebih dari 2 maka dipakai uji ANOVA. Setelah mengisi data-data yang ada, maka kita melakukan pengolahan data dengan SPSS. Yang pertama, kita masuk ke menu Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian kita masuk ke One Way ANOVA. Untuk produk kita masukkan ke dalam definite list, dan untuk kelompok kerja shift kita masukkan ke dalam faktor. Untuk option yang kita gunakan adalah centangkan descriptive dan homogeneity of variance test. Kemudian klik continue. Pada tombol post hot multiple comparison kita centangkan Braffman Fermi dan 2K. Kemudian klik continue. Setelah semua data selesai diisi, lalu kita klik OK. Dapat kita lihat pada hasil yang pertama. Yang pertama berisikan tentang deskriptif, yaitu deskripsi dari hasil produk dan hasil yang ada di dalam data. Dapat kita ketahui pada shift 1 didapatkan 12 data dengan minimum pendapatan 32 dengan maksimum 39 dengan rata-rata 35,58 unit dengan tingkat kepercayaan 95% atau signifikannya 5%. Rata-rata produk pada range 33,8 unit sampai 37,79 unit. Selanjutnya output bagian kedua itu mengenai tes homogeneity of variance. Analisis ini berfungsi untuk menguji berlaku tidaknya asumsi untuk ANOVA, yaitu apakah keempat sampel mempunyai variasi yang sama dengan hipotesis kasus HO keempat varian populasi adalah identik, sedangkan H1 keempat varian populasi adalah tidak identik. Pengambilan keputusannya, dasar pengambilan keputusan jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 ditolak. Dapat kita lihat bahwa pada event statistik tes hitung adalah 1,173 dengan nilai probabilitas 0,331. Karena probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima atau keempat varian adalah sama. Dengan demikian asumsi kesamaan untuk uji ANOVA sudah terpenuhi. Selanjutnya output bagian ketiga, yaitu mengenai tentang menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama. Analisis dengan menggunakan ANOVA ini hipotesisnya hampir sama, karena keempat varian populasi adalah identik dan H1 keempat varian populasi adalah tidak identik. Berbeda dengan asumsi sebelumnya yang menggunakan varian, sekarang pada uji ANOVA kita menggunakan mean. Dasar pengambilan keputusan
berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel. Dasar pengambilan keputusan sama dengan F ANOVA. Jika statistik hitung angka F output lebih besar dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Jika statistik hitung lebih kecil dari statistik tabel F, maka H0 diterima. F hitung dari output adalah 44,861. Sedangkan statistik tabel bisa dihitung dengan pada tabel F dengan tingkat signifikasi adalah 5% dengan numerator yaitu jumlah variabel shift dikurang 1. Jumlah variabel itu ada 4, maka dikurang 1 menjadi 3. Lalu denumerator jumlah kasus dikurang jumlah variabel shift, atau 48 dikurang 44 yaitu 48 dikurang 4 yaitu 44. Dari tabel F didapatkan angka 2,8164. Karena F dihitung terletak pada H0 ditolak, maka bisa disimpulkan rata-rata produksi kelompok shift tersebut memang berbeda. Berdasarkan probabilitas, jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat diambil keputusan melihat bahwa F hitung adalah 44,861 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, atau rata-rata produksi keempat kelompok tersebut memang berbeda. Nah, selanjutnya output bagian keempat, yaitu mengenai post-hot test. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ada perbedaan yang signifikan di antara keempat kelompok shift, mana saja kelompok shift yang berbeda dan mana yang tidak berbeda, maka masalah ini akan dibahas pada analisis Van-Fermi dan Tukey dalam post-hot test. Dengan catatan tanda bintang menandakan adanya perbedaan rata-rata. Tukey test dan Van-Fermi test. Pada baris pertama, pada hasil Tukey HSD yang menguji perbedaan antara shift 1 dan shift 2 pada kolom mean difference diperoleh angka confidence 7,5. Maka ini berasal dari min shift 1 dikurang min shift 2, atau 35,58 dikurang 43,08 menjadi minus 7,5. Selanjutnya mengenai homogeneity subset. Jika tes Tukey dan Van-Fermi itu menguji kelompok mana saja yang memiliki perbedaan nyata, maka dalam homogeneity subset justru akan dicari grup atau subset mana saja yang mempunyai perbedaan rata-rata yang tidak berbeda secara signifikan. Pada subset 1 terlihat hanya grup dengan anggota kelompok kerja shift 4 saja. Dengan kata lain, kelompok shift 4 punya perbedaan dengan yang lainnya. Pada subset kedua terlihat hanya grup dengan anggota kelompok kerja shift 1 saja. Dengan kata lain, kelompok shift 1 punya perbedaan dengan yang lainnya. Pada subset ketiga terlihat grup dengan anggota kelompok kerja shift 2 dan shift 3. Tidak memiliki, dengan kata lain, kelompok shift 2 dan 3 tidak memiliki perbedaan yang signifikan satu dengan yang lain. Dengan catatan, hasil dari uji Tukey dan Van-Fermi dengan homogeneity subset selalu saling melengkapi. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang repeater analysis, yang mana di sini saya sudah menyiapkan data-datanya untuk penelitian tentang obat penurun berat badan, apakah ampuh atau tidak selama 1 tahun. Ya, kemudian selanjutnya yaitu kita akan mengubahnya menguji menggunakan SPSS. Nah, kemudian sebelumnya ini itu kosong ya, namun ini sudah saya isi karena saya ingin melakukan presentasinya. Nah, di sini saya isi awal, minggu, sebulan, dan setahun. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya ubah dengan skill. Kemudian di sini nama labelnya BB-nya itu saya namakan BB awal, BB seminggu, dan seterusnya ya. Nah, kemudian saya klik data view. Nah, maka dia akan muncul judulnya itu otomatis. Kemudian di sini datanya saya isi sesuai dengan apa yang telah saya cantumkan pada Word sebelumnya ya. Kemudian di sini kita mencari data repeated measures. Nah, jadi di sini kita klik analyze. Kemudian kita cari general linear model. Kemudian kita ketik repeated measures. Nah,
kemudian di sini sebenarnya belum ada apa-apa ya, kosong, cuma hanya faktor 1. Nah, faktor 1 yang saya ubah dengan waktu, kemudian 4. Nah, kemudian saya kalikan ADD, muncullah jadi waktu 4 ini. Nah, kemudian di sini tuh saya isi obat. Nah, kemudian saya ketik ADD, kemudian di sini muncullah obat, dan di sini selanjutnya itu Devin. Nah, kemudian ini bentar ya, saya blok dulu. Nah, ini sebenarnya sebelumnya seperti ini ya, posisinya seperti ini. Nah, kita blok pakai mouse nggak bisa, kita Ctrl A saja. Kita lanjutkan, kita klik tanda panah ini, maka dia akan masuk ke data tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya itu kita klik plot. Setelah plot tuh waktunya itu kita masukkan ke sebelah kanan, ke horizontal axis. Nah, kita ADD kan, muncullah waktu. Kemudian kita klik continue, kemudian option, kemudian kita klik continue lagi, kemudian save, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Nah, maka datanya itu akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Nah, jelas ya teman-teman, di sini akan muncul data-datanya seperti ini. Jadi data-datanya akan muncul seperti ini, ada kolomnya, ada hasilnya, terus ada grafik. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bukti mesesnya itu obatnya ampuh ya, karena di sini 80%. Dari 4 waktu itu tercapai 80% ya. Oke, inilah pembahasan dari saya. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada